Nah mobil itu kuncinya tuh sampai yang saking kayanya. Jadi seorang keluar dari orang-orang sebelum kamu, dilatih dengan membawa perhiasan, Dilatih lalu ya kalau pihak dengan bawa perhiasan yang dia berlaku sombong, jadi merasa bangga gitu, biasanya dipamerin, sombong. Allah Ta'ala maka memerintahkan Allah Ta'ala bumi. Jadi Allah perintahkan bumi ini. Apa itu bumi? Akhlaqu, maka bumi itu menghukumnya bahwa dia tajal pihak, maka orang itu yang tadi bawa harta banyak sombong, dia tajal, apa namanya, ditenggelamkan. Jadi kalau kan kebanyakan itu kan sampai hartanya tenggelam. Jadi orang-orang setelah orang meninggal, banyak harta orang pada dapat harta karun namanya. Asalnya bukan harta karun, harta korun. Memang benar. Itu zaman Nabi Musa. Jadi mereka dikasih harta, tapi dia tidak ingat siapa yang memberikan. Hanya dia berlaku sombong, pelit lagi, bersombong pelit. Ya. Nah maka ya Allah murka lah karena dia ngasih nikmat, sementara dia merasa usahanya sendiri. Nah, itu namanya. Maka Allah perintahkan bumi itu untuk mentenggelamkan tuh hartanya, tenggelamkan. Pihak di bumi itu hartanya ilayah sampai hari kiamat. Makanya orang-orang yang harta pertama harta karun. Harta karun bukan sampai sini soalnya Jadi orang-orang yang ketika itu kalau ada harta karun gitu ya. Memang dari si Korbi itu ya karena terbentuk semua orang-orangnya. Gedung-gedungnya, toko-tokonya begitu banyak, hartanya masuk semua ke dalam. Begitu digali-gali ada harta, bukan harta karun, gitu. Bukan harta korun, kita harta karun namanya. Ya, karena ada beloknya tuh kita. Itu bukan di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa. Kan banyak Qarun, ngaku Tuhan siapa? Fir'aun. Itu kan Nabi Musa. Tadinya kan zaman si Fir'aun jadi raja, Nabi mengaku jadi Tuhan. Setiap orang perempuan lahir anak laki-laki nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tadinya ini dia. Karena dia merasa dia yang berkuasa, kalau ada ibu-ibu melahirkan laki, dibunuh. Kebalikan dia mana nih? Dia pilih kalau punya anak perempuan merasa hina, karena perempuan itu apa namanya tidak lincah pergerakannya. Maka termasuk perempuan juga anak yang hidup. Ayo umat ketika dia udah dapat hidayah, sewaktu dia nangis, nanti dia ketawa, orang gila, nama dirian, nangis dirian. Yang ada kepengen begitu, maka sahabat heran, ya Umar, rumah sakit tanya, kenapa nangis? Mau bertiga apa yang udah menangis? Habis ketawa, apa yang dengan kamu apa namanya dohega? Apa yang
doang kamu ketawa. Diceritain itu, saya nangis. Saya ingat anak saya sedang manja-manjanya. Karena saya merasa sebelum saya masuk Islam, yang anak perempuan menjadi beban malu. Sama dibilang, anaknya lahir, istri kamu lahir perempuan, langsung merah. Kalau kita kan girang, merah itu yang udah ini. Maka udah gede, udah cantik-cantiknya kan umur 9 tahun gitu. Jadi diajak nih anaknya, ayo ke bapak. Jadi mau bawa pacul, lalu kita ada pacul sepuh. Ngapain pak? Ya enak ikut aja. Kalau kepada pasti kita cari lubang. Ke lubang. Ini untuk apa pak? Ya gali aja. Kita seukuran kelelap, ketemu biar tarik aja kan, langsung dia hidup dari mati lagi. Itu Umar. Banyak setelah dia dapat hidayah, setelah dia nangis, nyesel banget anaknya yang seneng manja-manjanya, minta tolong ya bapak yang jolokin kalau sama siapa. Tuh dia nangis sama. Yang kedua kenapa? Ketawa. Ketawa. Kalau ketawa gimana kan? Anak ketawa gitu. Oh, dulu saya zaman saya belum Islam, saya mana-mana bawa Tuhan. Tuhannya dari korban, dibilang Tuhan dari korban. Patung dibuat dari korban gitu ya. Ada tangannya dan kepalanya. Kalau jalan tuh Tuhan dibawa dipampul-pampul Tuhan itu. Kalau ada kepalanya, ya bukan patung lah. Karena perbekalan habis, maka pasukannya bawa anak buahnya, Tuhan, ini gimana persiapan habis ini kita mau lapar ini, kita nggak kuat jalan. Gimana kalau Tuhan kita makan gitu? Gila kamu mau makan. Tapi kan dia jadi korban Tuhan kita, mana dia gak melawan. Ya dah orang ambil tangannya ke sebelah, makan Tuhannya diambil tangannya. Itu kan berarti tolol banget. Tuhan yang bikin, dia bawa, dia makan. Selesai dia makan tangannya, jalan lagi. Lapar lagi. Ya lapar ini, barang makan. Ya udah ambil lagi tangan sebelah, terus sambil kaki terus, udah kaki paha terus, kepala. Ya apa itu aja dimakan. Itulah saya ketawa. Bodohnya saya ketika itu saya mata Tuhan yang tidak bisa memberikan mudarat dimakan oleh lawan. Saya sembah Tuhan, saya bawa. Nah, itu Umar. Begitu tuh. Kali ini korun, bukan itu harta dia. Hadis riwayat At-Tirmizi an Umar bin As, bukan Umar nih, Amr bin As. Kalau Umar nggak ada wawunya, kalau itu aja Amr bin atau Amr bin Al-As atau Amr bin Al-As kan sambung. Khasyatullah ayat 562. Khasyatullahi ra'su kulli hikmatin wal wara'u sayyidul amali. Rawahu Al-Badai. Khasyatullah, takut kepada Allah. Ra'su kulli hikmatin. Ingat, kalau ada tanda di atas tetapi di bawah tahdid bacanya bukan li, itu kan
kuli kan, itu tandanya di kotak kan, itu berarti kasroh. Bukannya kula, bukan rosukuli. Ya. Takut kepada Allah adalah apa namanya pokok pangkal utama kulli hikmatin, dari segala hikmah. Wal warahu, dan waro itu sayyidul amal, penghulunya amal. Jadi waro itu apa? Salah apik dalam ucapan, apik dalam perbuatan, namanya waro. Al waro itu tarkus subuhat khaufan minal wuqu'i bil muharramat. Itu definisinya waro. Al-waro itu tarkus subuhat, meninggalkan yang subuhat, khaufan minal wuqu'i, khawatir dia terjatuh, terjerumus bil muharramat, pada hal yang dilarang. Jadi orang-orang yang waro, kalau ada hal-hal yang diyakini kehalalannya, diragukan keharamannya. Orang yang waro ya tidak sebenarnya yakin namanya halal, tapi haramnya diragukan, maka dia tidak. Berat banyak hadis dak mayaribuka ila malat yaribuka, tinggalkanlah apa-apa yang kamu ragu, ila mala yaitu kepada yang ragu-ragu, yang yakin. Ini saya pernah waktu Haji Muni pergi haji, apa Haji Judas, Haji Muni pada Haji pergi haji, saya tadi kirimin nitip tak beli kitab Mudul Mutaj yang dipakai di Masjid Itihad. Dia udah berarti pengajian udah lama banget itu. Nah kemudian haji tahun berapa ya lupa. Waktu itu harganya kita baru 90.000. Sekarang berjutaan. Jadi Haji Muning ini minta tolongnya sama Haji Udari, dan belinya almarhum. Waktu Haji Udari pulang, saya kasih kabar. Kalau ada titipan saya tahu. Kata Haji Udari, saya nggak tahu dibayar belum ya gitu sama Haji Muningnya. Tapi ya begini aja lah, anggap aja udah gitu. Anggap aja udah. Ya udah beres. Nah, saya pikir urusan saya Haji Muning. Bayar terkadang 90.000 uang kita. Banyak kita yang saya beli melalui apa namanya pemberian apa jangan aja satu pergi haji saya tunjukkan kita al-lughah nazair, perbandingan penafsiran seperti kata-kata al-haq bisa juga diartikan la ilaha illallah, al-haq bisa diartikan Al-Quran, al-haq ada 12 macam. Nah, itu al-lughah nazair. Itu saya ada kitabnya. Jadi saya kadang-kadang kalau kita bagus dikirim. Ketika lagi untuk bernyanyi, saya nitip juga tentang definisi tentang hukum. Ketika wajib aku ngaji, saya nitip juga, yaitu Qomus Al-Quran. Itu paling lengkap itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah 25.000 uang kita. Tapi kalau nggak salah haji nabung itu saya mau bayar, dia nggak mau. Masa saya hajiin aja.
akhirnya dia nggak mau. Salah satunya begitu. Jadi takut sama Allah itu puncaknya segala hikmah. Wal warau saya apa? Sifat warau apik, hati-hati, kehati-hatian baik dari makanan itu sayyidnya, pimpinannya amal. Jadi orang kalau udah warau semua dari ucapan, makanan, dan sembarangan. Makan di warung nggak mau ya. Saya masih makan di warung. Jadi kadang-kadang di rumah akan siapin saya jalan. Kadang-kadang bagi apa saya bawa pulang. Kalau orang-orang yang udah sembarangan tuh makan. Aneh warung ya. Hadis ke-563. Khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Rawahul Bukhari. Khoslatani, ada dua perkara. La yajtami'ani, yang tidak berhimpun, bersatu. Fi mu'minin, pada orang beriman. Ada dua hal yang tidak terdapat pada diri orang beriman. Apa yang pertama? Ada dua tuh. Al-bukhlu, pelit. Pelit. Koret. Mendit. Butut gasir. Atau orang-orang bahasa Betawi kan pelit, bedit, butut gasir, patat, kelihatan kuning. Saya juga bingung kalau butut gasir masih artinya tadi patat, kutilan kuning. Dia nggak paham tuh apa maksudnya. Dasar lo patat, kutilan kuning gitu. Itu apa namanya? Titel-titel, julukan-julukan orang kulit. Kulit, koret, butut gasir. Kalau butut gasir ini di belakang nih, kan ada orang kalau rambutnya banyak sih kayak butut gasir tuh. Kebetulan dia kulit, nah gitu. Kebetulan dia kulit. Mereka kata orang kita kata butut gasir. Orang Padang kadang-kadang kulit. Asal Padang berarti begitu juga. Saya punya teman Padang masih main banget. Padang, saya punya teman Padang 2 orang, saya punya teman Padang. Ibu-ibu, dia yang laki yang pejabat. Dia kalau gajian itu tiap bulan habis sudah kan orang-orang. Menjelang akhir saya mau ujian negara, berbarengan tuh anak ujian, saya ujian. Namanya Bu Maryam, kalau baik boleh disebutkan. Pertama saya ujian sama orang teman juga orang Sunda. Terus saya ganti. Waktu kedua kali ini kan kita butuh menjam lagi. Akhirnya ada yang masih tahu sama ibu-ibu aja. Dia ngomong kan tuh, oh gimana nih saya lagi kawat banget nih. Ya udah, sini aja hanya kartunya aja bapak tinggal. Nggak usah selain saya terserah baju bayar kapan kayak gitu. Kalau udah punya itu bayar terserah baju aja kapan kayak gitu. Awalnya saya kan kalau zamannya sekolah itu ada yang bahasa Arab, hadis, Al-Quran, yang kita sehari-hari kita kaji, ada pelajaran tafsir, hadis. Istilahnya apa ya, yang kita udah biasa. Jadi, apalagi bahasa Arab, nahu, tentang magang. Jadi saya kalau ujian waktu itu, karena kita udah pada dewasa, kita pakai nomor. Duduk apa aja apa namanya, milih sendiri. Di lantai 2, saya datang belakangan.
Boleh dari siapin tempat teman berebut. Ini Faji di sini. Mau ngarapan, mau tanahnya, mau tanah. Dan kadang-kadang saya kalau kayak peramal, saya kan dulu namanya Pak Abbas gitu, banyak artis juga. Dia bilang saya akan memberikan ulangan ujian bukan yang dari buku kata dia. Apa yang saya terakhir itu akan saya keluarkan. Lalu saya pegang tuh omongannya, bener. Haji, bener apa ya gini-gini? Iya Haji bener. Kata Pak Abbas, yang dia keluarin bukan yang dari buku, apa yang dijelasin. Nah, kali waktu itu saya ujian surat An-Nisa ayat 56 tentang innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru an tu'addu amatil abiha. Ayat 56. Terus Pak Haji melakukan ini nih, ayatnya ini. Seperti sotekan biasa dah. Kita tenang-tenang aja. Pak Haji mau jawab apa aja, kata-kata aja. Iya. Karena dari situ tuh saya kasih jawaban. Udah asal selesai pengumuman ada hasil tuh A, B. Nilai sama dengan saya. Pak Haji mau makan apa? Itu gratis, saya digratis. Pak Haji mau makan apa? Itu asalnya begitu. Jadi karena dia suka saya tolong, kadang-kadang saya kayak bukan peramal. Ini Pak Haji yang boleh ini. Ya ini banyak. Pak Haji bener. Yang Pak Haji bilang itu keluarnya. Gitu. Jadi nggak tahu kan bisa begitu kayak pas-pasan nanti gitu. Secara kebetulan. Jadi banyak idola saja. Kemudian apa yang saya ucapin itu benar-benar keluarnya gitu. Kenapa? Bukan bocoran, bukan. Yang perasaannya gitu. Nah, ya. Jadi cerita yang pelik ya. Jadi dua perkara yang tidak bersatu di hati orang beriman, yaitu al-khuluq pelit wa su'ul khuluq, buruknya akhlak. Itu nggak boleh ada di orang beriman. Kalau ada, berpertanyakan, sembahyang rajin, puasa rajin, tahajud rajin, tapi pelit, tapi akhlaknya kasar, berarti perlu pertanyakan tadi kalau benar berarti dalam hatinya. Tapi kalau orang beriman, nggak ada tuh yang kata Nabi, tidak ada dalam hati orang beriman itu perkara pelit dan buruknya akhlak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, masih khoslatan itu kan 564 khoslatani man kanaka fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubu syakiran sabiran man nazara fi dinihi ila man huwa qawluhu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu tahamidallaha ala ma qaddalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man wa qamahu pasifa ala ma fatahu minhu lam yaktubu lahu syakiran wala sabiran rawahu Tirmidzi an Ibnu Umar. Yang artinya khoslatani
ada dua perkara. Maka mata siapa yang ada dua perkara itu, kalau kita nih punya dua perkara, kata Allah syakiran sabiran, niscaya Allah catat dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Syakiran orang kalau bersyukur, dan sabiran dan orang yang sabar. Sebab syukur dan sabar bahasa termasuk dalam hadis lain ajaban li amril mu'mini. Ini yang ada kaitannya dengan ini. Ajaban li amril mu'mini. Ini perkara syukurnya ya. Ajaban li amril mu'mini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik. Walaysa li ahadin illa lil mu'minin. Dan tidak ada kepada seorang kecuali yang beriman. Dua nih. Apa nih? Wa iza asabathu sarrahu syakar maka khairan wa idza asabathu darrahu sabar. Dan apabila dia ditimpa musibah, sabar, dia sabar. Dikasih nikmat, dia syukur. Apa nikmat? Bukan duit aja, kesehatan ini juga nikmat nih. Ini salah satu contoh, kita dikasih sehat, kita berangkat ngaji. Berarti kita sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya. Berapa banyak orang yang dikasih ini sehat badan, ngaji nggak sempet. Sehat badan, ngaji nggak sempet. Jadi ngaji saudara. Hidayah dari Allah. Jadi bukan saja uang, sehat juga akan dituntut. Kesehatan kamu ngapain aja, ya. Dikasih sehat. Jadi kata Nabi, ajaban sangat hebat. Li amril mu'mini, bagi orang beriman urusannya an amrakullah wa bahwa semuanya itu bagus. Walaysa li ahadin illa lil mu'minin, dan tidak akan terjadi kehebatan itu kecuali orang yang beriman. Apa itu? Idza asabathu sarrahu syakar, apabila dia mendapat kenikmatan baik materi berupa uang, apa aja, rumah, kendaraan, sehat, dia syukur. Tetapi idza asabathu darrahu, kalau dia mendapat kesusahan, kalau dia bersyukur, kata Allah, kata Nabi, pakana khairu, maka dia baik untuk dia. Jadi kalau orang dikasih nikmat dia bersyukur, kita dikasih kesehatan sekarang, kita sedang bersyukur, kita gunakan untuk ngaji, bukan untuk Allah. Yang beruntung siapa? Kita. Dengan kita datang ke sini, apa hikmahnya? Sholat sunat 1000. Nah, itu kan untuk kita, Allah. Jadi kalau kita bersyukur kesehatan yang kita lakukan sekarang dari rumah kita, belum lagi langkah kita dari rumah sini, langkah kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan mabuk dosa, kaki kiri naik derajat. Kalau umpama naik motor, yang putaran kali berbulan berapa kali? Naik motor kan ada banyak, ada biaya, kena juga. Apa? Hari ini terlihat ada pamannya, jawabannya. Dibanding kalau sedekah, banyak kepada ekor. Hari paling gede ini, di BFC. Nah, jadi orang beriman itu hebat. Kalau dikasih nikmat, dia syukur. Karena dia syukur, di surat Ibrahim ayat 7 kan,
Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu bersyukur ditambah, la azidannakum, akan saya tambah. Kalau kesehatan, ya sehat terus, kesehatan yang digunakan untuk ibadah, maka dapat pahala terus. Pertama kesehatannya seger. Kalau saya lihat kiai ya, dari subuh, mulai subuh berangkat. Kadang-kadang kalau yang ngajinya habis sholat subuh kan dia berangkatnya sebelum subuh dari rumah, dari mampang perapatan. Ntar jam 7 udah ngajar lagi. Habis itu kita 9 ngajar lagi. Nggak ada capeknya, ntar habis 9 siang ngajar lagi. Satu hari bisa 6-7. Kata mualim, satu hari bisa 9. Masa biasa ketika itu 9. Satu hari 9 giliran kan kita gitu. Itu juga tapi sehat aja. Ya. Jadi nih 2 macam ya. Jadi yang nggak boleh ada tuh. Yang tadi sekarang yang harus ada nih. Khoslata. Ini kalau tadi yang nggak boleh ada, pelit sama buruknya akhlak. Sekarang yang harus ada khoslata ini mankanata fihi katabahullahu syakiran sabiran. Ada 2 perkara, siapa yang ada memilikinya 2 perkara itu, niscaya katabahullahu, Allah mencatat dia sebagai syakiran, orang yang pandai bersyukur, dan sabiran, orang yang sabar. Kalau kita ada tuh, walam takuna bihi lam yakubu syakiran sabiran. Kalau tidak akan terjadi yang buat seperti itu, nggak ada sifat sabar, nggak ada sifat syukur, yang nggak dicatat. Kalau lam yakubu syakiran sabiran, tidak dicatat adalah sebagai orang yang suka syukur dan suka sabar. Jadi kalau kita tak pernah syukur, nggak ada catatannya. Kalau kita bawaannya marah mulu, ya nggak ada sabarnya. Jadi kalau orang penyabar dicatat kan, Al-Quran itu innallaha mas sabir. Supaya Allah orang yang sabar. Jadi orang bersabar itu ditulis oleh Allah sebagai penyabar. Orang bersyukur ditulis sebagai orang bersyukur. Ya. Apa cirinya nih? Orang sabar, orang syukur dan sabar ini. Man nazara fi dinihi ila man waqaqahu tadadi. Man nazara, orang yang menilai, memandang. Orang yang memandang atau menilai fi dinihi dalam masalah agamanya, ilaman kepada orang waqaqahu yang lebih tinggi. Jadi begini, kita punya teman. Jadi kita melihatnya, walaupun kita udah rajin sholat, yang merasa saya udah paling bagusan dia. Kalau kita udah punya sedekah, jangan merasa sedekah kita udah banyak banget, masih ada orang yang lebih. Nah, itu maksudnya. Jadi menilai orang lebih bagus daripada kita nih. Menilai masalah agama, orang-orang lebih bagus daripada kita, ilaman waqaqahu. Jangan merasa kita yang lebih bagus, itu nggak boleh. Kita udah ngaji nih, jangan merasa kita udah paling rajin. Masih ada orang yang paling pelajaran si anu. Makanya di dalam hadis lain dijelasin untuk menjadikan kita ini tawadhu. Kalau kita ketemu orang alim, katakan bahwa dalam hati kita, pinteran dia sama saya. Apa itu orang tua atau muda? Bukan alim muda. Kalau ketemu orang alim, pinteran dia sama saya. Karena bagaimana kalau
ketemu orang alimnya tuh lebih tua. Nah, tadi sejajar lah. Anggap aja pinturan dia sama saya. Bagaimana kalau yang ketemunya orang alim itu lebih tua dari kita? Anggap bagusan dia sama saya. Karena dia banyak kan usianya. Gitu. Serajin-rajinnya saya supaya masih banyak siapa? Banyakan dia. Saya baru 40, dia udah 60 kan, 20 tahun banyakan dia. Begitu, jangan dia tua aja umur, jangan. Jadi kalau kita ketemu orang yang lebih muda, nilainya gimana? Hanya 60 kemarin yang baru terkuncur. Gua tahu dia kecilnya, jangan begitu kalian ngambil alih kok. Bagusan dia sama saya. Sebanyak-banyak dosa dia, masih banyakkan dosa saya. Dia baru umur 30 tahun, saya udah 70, atau kita 60. Banyakan siapa kira-kira? Dia banyakan yang 60. Begitu tuh. Sampai-sampai kalau kita ketemu orang yang preman lah, nggak rajin ibadah, badannya penuh tato, masih begitu juga bagusan dia sama saya. Atau dia pencuri. Kalau dia mah pantas dia melakukan itu karena dia nggak tahu, dia nggak punya ngaji. Kalau kita ngaji juga, malam sudah ngaji, malam ngaji kayak selesai, selasa ngaji. Ya. Masih berlaku curang, masih suka bohong, masih suka pelit. Dibanding sama orang yang memang pelit tapi nggak pernah ngaji urusan mana. Dia mau bagus lah, ya raga ngaji, dia pelit bagus masih dengan dia daripada kalau kita udah tahu bahwa pelit itu harus dijauhi dari hati kita pelit. Buruk akhlak kita tahu harus dihindari, kita buruk akhlak. Sama orang yang nggak pernah ngaji, ini pesannya dia masa dia yang pernah ngaji, maka ada nasihat. Ya kalau kita begitu tuh nilainya tuh. Untuk ya, supaya hati kita tidak takabur, tidak sombong. Ya terus. Jadi orang-orang yang menilai masalah agama, orang lain lebih bagus daripada saya. Ya, gitu ya. Kalau begitu apa? Fakta dari ikutin. Walaupun dia lebih muda. Guru-guru saya masih banyak muda. Saya masih ngaji lagi sama ya termasuk kayak Lutfi, Kiai Panudin jauh masih muda sama saya. Kiai Sofwan, abang ayah ketuaan saya. Kiai Sakam udah sama. Kiai Sakam kan sama saja umurnya. Terus murid saya. Jadi karena kalau ada acara-acara, saya kadang-kadang saya tanya, nanti ditanyain, tapi ditanyain sama kayak Al Hakam, aku di Al Musawar, saya datang. Karena saya katanya ada maulud tapi tablik akbar, tapi undangnya agak dikit banget orang, nggak ada surat undangan cuma ditulis doang. Saya khawatir ketika Kiai datang penghormatan kurang, saya di situ, kan kita gaya kan. Udah saya nonton dari rumahnya pakai, saya nonton di sini nih, kan ada kasih TV. Kata Rasul, Abi tanya pakai hari. Asih ya, saya dengar saya nonton di Dawatu, saya bilang udah saya pulang kasih TV. Nah begitu tuh ya. Walaupun muda kan emang ilmunya banyak ya, fakta dah ambil tuh. Jadi orang lebih bagus. Tetapi kalau masalah dunia, wana zorok di dunia ilaman walunahu, dan dia memandang di dunia dan masalah dunianya kepada orang yang lebih rendah.
Alhamdulillah saya masih punya motor tahun 2022. Orang-orang cuma tahun 98 begitu nilainya. Masih bagusan saya. Atau kita punya tahun 2000, orang-orang tahun 90. Jadi nilainya kalau dunia kita orang lebih di bawah dari kita. Tapi kalau akhirat orang lebih bagus. Sehingga termotivasi kita kepengen kayak dia. Begitu. Tapi kalau dunia menimbulkan kita jadi kita sombong, bersyukur. Begitu tuh. Kalau ada itu kita ditulis tuh songeran, sakiran ya. Jadi kalau masalah dunia nilainya orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan dia memandang atau menilai fi dunyahu dalam masalah dunianya ila man huwa kepada orang yang dunahu yang lebih rendah. Nah kalau begitu pahamidallah, maka dia memuji Allah, alhamdulillah kita begini masih punya mobil ya, walaupun juga belinya dari baru gitu. Pahamidallah padahal bihi alaihi, maka dia memuji Allah terhadap apa-apa yang Allah berikan karunia kepadanya, tanpa syukur dia. Alhamdulillah. Kata Allah, nah baru sakiran sobiran. Karena tadi masalah agama dia nilai orang lebih bagus daripada kita. Kalau masalah dunia orang lebih rendah daripada yang dia miliki, maka nanti kita dicatat sebagai sakiran sobiran. Karena dia merasa bersyukur, oh ya Allah, saya masih punya mobil, punya motor. Orang-orang punya motor, sepeda yang aku punya. Gitu. Nah, selanjutnya wa man nazara fi dinihi, dikembalikannya nih ila man huwa dunahu, dan orang yang menilai fi dini dalam masalah agamanya ilaman kepada orang yang lebih rendah. Masih dengan saya sama dia, walaupun saya jarang ngaji dia mah Allah kenal ngaji. Jadi kita merasa orang itu lebih jelek, nggak boleh. Dan dia katanya jarang, atau dia semuanya jarang masjid, masih dengan saya sama dia mah. Walaupun saya jadi diakui bahwa saya juga jarang ke masjid, walaupun saya jarang jamaah, tapi dia tuh nggak pernah jangankan jamaah supaya yang aku kelihatan. Berarti orang yang nilai lebih dulu dalam masalah agama itu nggak boleh. Jadi kalau dia melihat orang lebih masih dengan saya mungkin, saya masih sembahyang, dia masih sembahyang. Memang saya jamaah, dia nggak pernah jamaah. Jadi ini merasa bangga dirinya. Jangan nilai begitu masalah agama. Orang lebih rendah nggak boleh. Terus selanjutnya, wa nazara fi dunyahu, ini wa nazara fi dunyahu ila man huwa faqahu, kebalikannya. Dan dia menilai dalam masalah dunia orang lebih tinggi, lebih bagus keberadaannya daripada dia. Akhirnya kan Pak nyesel akhirnya. Baru beli tahun 2002, dia beli tahun 2025. Jadi akhirnya dia merasa terus. Jadi Pak maka dia menyesal terus, sakit hatinya. Pak Asipa alama patahu minhu, maka dia menyesal terhadap apa yang dia tidak miliki. Iya orangnya
gila gitu. Motor orang kaget kredit gila ya nyangka-nyangka. Yang mendidik kan masih kan dia bayar dia. Nah kalau begini nih orang yang menilai agama orang lebih rendah daripada dirinya, kalau dia menilai masalah agama orang dalam masalah dunia orang lebih banyak dunianya, akhirnya dia merasa putus asa, sedih apa yang dia gak miliki. Maka kata Nabi, lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang suka syukur dan suka bersabar. Padahal jangan tergiur pada kata Sayyidina Ali, man tabi'a ma fi aidin nasi fatawalat zulum. Siapa yang mengikuti pandangan matanya kepada apa yang dimiliki orang, dia akan sedih perasaan. Zulumnya ini, orang udah 2,1, baru beli lagi gitu. Jadi dia lihat apa yang orang miliki. Banyak orang kado. Masa bodoh amat orang membeli apa yang kita yang ada kita aja. Nah ini catatan yang sampai. Jadi harus ada tuh sifat sabar, sifat syukur, sabar. Kalau ini ada dalam hati kita, maka kita dicatat sebagai orang yang suka bersyukur dan sabar. Apa cirinya? Nah cirinya nih orang yang ditanya sabar, syukur dan sabar. Kalau dia menilai masalah agama orang lain lebih bagus daripada dirinya. Masalah agama nih, tentang sholat jamaah, tentang ngaji, tentang yang dia miliki dah. Pinteran dia percaya. Terus kalau dia punya dalam masalah dunia orang lain lebih rendah apa darinya. Alhamdulillah walaupun dia punya motor cuma tahun 2000, tahun 2012 dan 2012, orang-orang tahun 2000, tahun 2000, orang-orang malah punya sepeda. Udah gitu kita naik sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda, orang-orang jalan kaki, begitu. Nah, dunia begitu tuh. Nah kalau itu kita ada dalam hati kita, maka kita termasuk Allah catat sakiran sabiran. Tetapi kalau kita nilai dalam masalah agama orang lain lebih rendah daripada kita, dan dalam masalah dunia orang lain lebih bagus daripada kita, akhirnya kita kalian tadi dia bersyukur tuh, dia syukur sama Allah ya terhadap apa yang dia miliki, orang-orang yang punya dia syukur. Tetapi kalau yang selanjutnya, kalau dia masalah agama orang lain lebih rendah, kalau masalah dunia dia lihat orang lain lebih hebat daripada dia, akhirnya dia merasa sedih apa yang dia miliki. Dan jatuh oleh Allah tuh. Jadi walam yaktubullahu syakiran sabiran. Maka Allah tidak catat dia sebagai orang yang suka bersyukur dan suka bersabar. Makanya tadi tuh syukur dan sabar termasuk ajaban dan lain-lain, termasuk yang hebat kata Nabi. Semua perkara orang beriman itu hebat. Inna amrahu lahu khair, sesungguhnya perkaranya semua bagus. Walai salih hadis, dan tidak ada bagi seseorang illa lil mu'minin, kecuali orang beriman. Apa tuh? Idza asabathu sarra'u syakar, apabila dia mendapat kenikmatan syakar, dia bersyukur. Pakana khair tahu, itu bagus untuknya. Dia orang bersyukur kan ditambah ilmunya. Kalau dia bersyukur dalam kesehatan, dijaga kesehatannya. Kalau dia bersyukur dalam masalah materi, uang, diberikan tambahannya. Jadi nggak ada yang semuanya boleh kepada kita semua.
Sebaliknya, wa idza asabathu darra, kalau dia ditimpa musibah, sabar, dia sabar. Nah, orang yang suka bersyukur dan sabar musibah ini termasuk sakirat sobiron. Wallahu a'lam. Lanjutkan hal ke 565. Wallahu a'lam.